Media sosial rentan menjadi wadah konten negatif di tahun-tahun politik, narasi ujaran kebencian, berita bohong atau hoax hingga black campaign menjadi ancaman penyelenggaraan pemilu. Sebagai sarana kampanye pemilu, Komisi Pemilihan Umum pun akan menggodok aturan main di media sosial untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Kami bahas malam hari ini bersama Ketua Bidang Teknis KPU Idam Holik dan Khoirunisa Nur Agustiati, Ketua Perludem. Selamat malam Mbak Ninis dan juga Bang Idam. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam Mbak Ninis. Bang Idam sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam Bang Idam. Bang Idam, selamat malam. Nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Bang Idam Holik dari KPU. Saya akan ke Mbak Ninis terlebih dahulu dari Perludem. Mbak Ninis, sekarang KPU akan menggodok bagaimana aturan main di media sosial dalam pemilu 2024 mendatang. Poin apa yang menjadi concern kalau dari Perludem sendiri berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, memang selama ini sudah ada ya aturan kampanye di media sosial seperti yang disebutkan tadi. Tetapi memang selama ini pengaturan terkait kampanye di media sosial itu pendekatannya pada pembatasan jumlah akun. Tadi disebutkan misalnya maksimal 30 akun untuk calon gubernur gitu ya, lalu maksimal 20 akun untuk bupati wali kota. Di Pileg pun juga demikian. Jadi pendekatannya adalah membatasi jumlah akun resmi yang bisa didaftarkan oleh peserta pemilu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh, permasalahannya adalah permasalahan utamanya ya bukan pada banyaknya jumlah akun yang dimiliki oleh peserta pemilu. Permasalahan atau tantangan dalam kampanye di media sosial kita adalah pada kontennya. Misalnya ada ujaran kebencian, menyebarkan disinformasi, hoax dan lain sebagainya, yang salah satu dampaknya yang kita rasakan adalah pembelahan di masyarakat. Karena ujaran-ujaran kebencian itu atau disinformasi itu bukan disebarkan oleh akun-akun yang resmi yang didaftarkan tadi. Karena akun resmi pasti tidak akan menyebarkan berita-berita bohong. Mereka pasti yang menyebarkan informasi-informasi yang baik gitu ya terkait dengan calonnya, visi misi, program dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah akun-akun yang tidak resmi ini gitu ya, akun-akun yang misalnya robot dan lain sebagainya. Nah, kita belum ada nih aturannya gitu begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus jadi salah satu perhatian juga, termasuk juga soal transparansinya. Akun-akun gitu ya, misalnya akun-akun buzzer katakanlah yang bertujuan untuk mengubah opini publik, tentu misalnya itu kan misalnya dia terafiliasi dengan salah satu pasangan calon ataupun peserta pemilu, bisa jadi mereka melakukan itu karena ada yang membiayai. Nah, ini yang tidak pernah tahu gitu ya, siapa yang membiayai misalnya, atau berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu untuk berkampanye di media sosial, karena hal ini tidak terlihat dari laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU begitu. Jadi ini masih ada di ruang yang gelap gitu ya. Jadi fokusnya penyelenggara pemilu sebaiknya tidak sekedar membatasi jumlah akun yang bisa didaftarkan saja, tetapi ya lebih mengatur tadi soal transparansinya atau soal kontennya gitu ya, konten yang disebarkan oleh akun-akun ini. Oke, kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan karena Anda juga Perludem melihat apa yang terjadi pada pemilu sebelumnya begitu ya Mbak Ninis ya. Baik, Mbak Ninis, ya, saya akan sapa ke Bang Idam terlebih dahulu. Bang Idam sudah bergabung, bisa mendengar suara saya jelas? Saya sudah mendengar. Oke. Komentar dari Mbak Ninis yang luar biasa. Oke, baik. Bang Idam, tadi mungkin sedikit saya recap sedikit. Kalau dari Mbak Ninis sebenarnya bagus untuk pembatasan akun 30 maksimal. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Karena ada hal lain yang lebih concern. Transparansi, akun-akun robot, bot, kemudian buzzer. Jadi sebenarnya esensinya harus lebih, fokusnya harus lebih diperluas lagi. Lebih helikopter view lagi kalau ingin membatasi penggunaan media sosial untuk pemilu yang akan datang. Tanggapan Anda, Bang Idam? Ya, terkait dengan hal tersebut tentunya bagus ya Mbak. Yang terpenting kalau menurut saya hari ini adalah bagaimana ada yang namanya partisipasi dari masyarakat. Karena kita ketahui untuk melakukan media sosial monitoring ini kan butuh energi yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita bicara tentang teknologi komputasi, dalam hal ini buzzer ya, teknologi blastingnya itu. Ini memang harus ada tim khusus yang menangani hal tersebut.
Dan tentunya kami akan coba mengatur tentang hal tersebut nanti dalam rancangan PKPU. Kami akan coba masukkan, walaupun memang dalam undang-undang pemilu berkaitan dengan larangan kampanye, hal tersebut belum ada ya yang Betul. mengatur tentang hal tersebut. Tapi tentunya kami KPU selaku penyelenggara pemilu diberikan kewenangan atributif untuk menyusun aturan kampanye berkaitan dengan materi kampanye maupun akun-akun booth ya. Nanti coba akan kami rumuskan dalam peraturan KPU. Oke, jadi saran tadi aspirasi dari Perludem dari Mbak Ninis ditampung ya Bang Idam ya, dan dipastikan itu akan masuk ya terkait dengan bot, buzzer itu ya. Ya, insya Allah kami akan lakukan kajian berkaitan dengan akun buzzer ataupun akun booth ataupun akun-akun lainnya yang sekiranya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip etis dalam penggunaan media sosial. Oke, tadi Bang Idam sampaikan juga butuh partisipasi dari masyarakat, dari warga untuk memantau hal-hal yang bersifatnya konten-konten negatif, kemudian buzzer, kemudian bot dan lain sebagainya lah ya itu. Mengapa sampai membutuhkan partisipasi masyarakat? Apakah itu tidak bisa dikendalikan sendiri dengan menggandeng pihak-pihak seperti Kominfo dan lain sebagainya dari KPU? Bicara tentang pemantauan atau pengawasan dalam kampanye itu sebenarnya bukan ranahnya KPU. Betul. KPU hanya membuat regulasi. Betul. Tentang pelaksanaan kampanye. Kalau tadi saya singgung persoalan partisipasi masyarakat, karena pemilu yang baik itu adalah pemilu yang partisipatif, di mana pemilih memiliki kesadaran dalam masa kampanye dia bisa memberikan penilaian terhadap kualitas kampanye, termasuk juga akun-akun yang digunakan. Apalagi di setiap pemilu Bawaslu punya program pengawasan partisipatif. Oke, baik, Mbak Ninis. Baik, Bang Idam, saya akan minta tanggapan Mbak Ninis. Mbak Ninis, terkait dengan pengawasan, pemantauan, artinya ini melibatkan skup banyak. Kalau tadi mungkin dari kacamatanya Bang Idam, memang kalau pemilu itu harus melibatkan masyarakat, sehingga partisipasi seluruh elemen atau lapisan itu dibutuhkan gitu. Jadi nggak bisa kerja 1-2 pihak saja gitu. Nah, terkait dengan pengawasan ini memang sebegitu susahnya karena memang mediumnya beda, sama-sama media, tapi media sosial dengan media massa itu adalah dua hal yang berbeda, Mbak Ninis. Melihat memang sangat-sangat rentan terhadap hal-hal yang bisa memicu polarisasi terjadi di media sosial. Ya, memang saya sepakat sama Pak Idam, butuh ada partisipasi karena memang sebetulnya salah satu hal yang juga bisa dilakukan bersama-sama adalah kita jangan hanya berfokus ketika misalnya ya konten-konten disinformasi yang viral itu sudah merebak di masyarakat. Yang kita bisa lakukan bersama adalah mulai dari pencegahannya, istilahnya kalau di medsos itu pre-bankingnya gitu ya. Jadi mulai ini memang tidak bisa kerja sendiri, ini kerja bersama-sama. Bentuknya seperti apa? Misalnya yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya adalah jika masyarakat misalnya ya percaya dengan konten disinformasi, sebetulnya bukan karena KPU tidak punya atau tidak mempublikasikan berita yang validnya. Saya yakin KPU pasti punya berita yang validnya, tetapi kemudian informasi itu mungkin ada gapnya. Mungkin KPU menampilkan itu di websitenya saja. Nah, cuman perlu dicek apakah publik secara umum tahu websitenya KPU. Nah, hal ini yang kemudian butuh partisipasi masyarakat adalah sebanyak-banyaknya gitu ya, membuat konten-konten yang terkait informasi pemilu yang benar, yang bisa disebarkan seluas-luasnya, sehingga dalam konteks pencegahan ini bisa menutup berita-berita disinformasi tadi, karena kita sudah menyebarkan secara luas informasi yang benarnya. Selama ini kan publik percaya dengan konten disinformasi gitu ya, itu dipercaya orang karena mereka nggak dapat informasi yang benarnya di mana gitu. Jadi kalau memang ini mau ada semacam forum bersama, ini salah satu perannya masyarakat gitu ya. Kan saya rasa apalagi anak-anak muda gitu ya, kita bikin konten di media sosial terkait pemilu, tapi juga harus dipastikan konten itu benar gitu ya, konten itu valid. Nah, lalu juga termasuk juga mendorong misalnya literasi digital. Memang betul ada peran dari Kominfo, pemerintah, tapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah peran dari platform media sosial itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana nih, ini kan konten-konten yang tadi sifatnya negatif dan lain sebagainya, adanya di platform media sosial. Nah, bagaimana moderasi konten yang ada di platform media sosial ini yang bisa mereka lakukan gitu ya. Misalnya ada konten-konten ujaran kebencian, apa yang mereka bisa lakukan gitu ya untuk memoderasi konten tersebut. Misalnya
feed-nya diturunkan gitu sehingga itu nggak tersebar dan lain sebagainya. Tapi ini butuh duduk bareng memang ya, butuh duduk bersama penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, masyarakat sipil, media, organisasi cek fakta misalnya, Kominfo, termasuk juga platform media sosialnya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Bang Idam. Bang Idam, terkait dengan aturan main media sosial untuk nanti pemilu 2024. Ini nanti itu kampanye di medsos itu akan mengikuti dengan kampanye di media massa 21 hari atau berbeda aturan mainnya? Terkait dengan pengaturan kampanye di media sosial, ini sebenarnya dimulai dari masa kampanye hari pertama, yaitu 3 hari setelah penetapan daftar calon tetap. Ya, berbeda dengan kampanye pemasangan iklan di media massa, itu berbeda. Ya, jadi memang penggunaan media sosial dalam kampanye ini lebih lama ketimbang pemasangan iklan kampanye di media massa. Berapa lama, Bang Idam, masanya? Di pemilu serentak 2019 yang lalu itu 203 hari. Ya, nanti 203. di pemilu serentak 2024 75 hari. Yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Oke, jadi 75 hari untuk kampanye di media sosial nantinya. Mbak Ninis, terkait dengan penindakan pelanggaran di media sosial, pendekatan hukumnya kan beda, tidak semuanya pendekatan hukumnya sama karena mediumnya ini adalah media sosial. Bagaimana Mbak Ninis? Nah, memang ini yang masih kosong gitu ya, karena di Undang-Undang Pemilu kita memang kalau bicara soal kampanye di media sosial belum ada aturan secara spesifik, misalnya tadi misalnya seperti yang disampaikan Bawaslu misalnya mau take down akun atau lain sebagainya, itu memang belum ada. Nah, tapi sebetulnya kita mungkin bisa memperluas perspektifnya. Di Undang-Undang Pemilu kan ada larangan kampanye ya, misalnya tidak boleh sara gitu ya, tidak boleh menyerang dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga mungkin perspektifnya tidak hanya memaknai larangan-larangan ini di kampanye yang konvensional, kampanye tatap muka, tapi juga dibawa ke ranah media sosial gitu. Jadi larangan-larangan ini ya untuk di media sosial juga, sehingga ketika kita mau melakukan penindakan, antelan di undang-undangnya sudah ada gitu ya, walaupun memang tidak mudah karena kalau pendekatannya tutup akun, ya namanya media sosial kita tahu ya, ditutup satu akun, potensi muncul ratusan akun yang lainnya gitu. Nah, tapi makanya tadi, jadi kita pendekatannya tidak hanya fokus ketika ujaran kebencian itu misalnya ada, tapi mulai dari tadi tuh pencegahannya seperti apa gitu ya. KPU bisa bikin mapping misalnya konten-konten yang berpotensi ini dipelintir gitu ya, ini dipelintir di media sosial, itu sudah bisa dilakukan dari sekarang sehingga kita bisa meminimalisir ruang-ruang adanya berita-berita yang tidak valid tadi. Oke, meminimalisir ruang terhadap berita-berita negatif, berita-berita tidak valid melalui penindakan. Bang Idam, tanggapan ya Bang Idam? Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis itu benar ya. Apabila memang sudah mengarah pada tindak pidana, ya harus ditindak. Karena memang ini berkaitan dengan keadilan pemilu, ya, berkaitan dengan keadilan pemilu, electoral justice ya. Dan saya yakin rekan-rekan Bawaslu akan fokus terhadap pengawasan di media sosial, apalagi di tahun 2019 yang lalu Bawaslu juga sudah punya program yang namanya monitoring media sosial. Dan kami KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya lebih akan memperkuat pada edukasi bagaimana masyarakat atau publik ketika bermedia sosial di masa kampanye mereka memiliki literasi yang cukup dan mereka bisa memahami bagaimana konten-konten yang sehat dalam tanda kutip ya, dalam artian tidak mengarah pada konten-konten yang sifatnya negatif ataupun konten-konten seperti hoax, disinformasi, misinformasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Penegakan edukasi, memberikan edukasi melalui asupan literasi nantinya sehingga tidak hanya soal aturan main, larangan, penindakan itu juga menjadi satu kesatuan sehingga yang kita mau pemilu 2024 mendatang dan juga seterusnya itu aman ya, bebas dari yang namanya hoax, ujaran kebencian, black campaign yang ada di media sosial. Terima kasih Bang Idam Holik, Ketua Divisi Bidang Teknis KPU dan juga Mbak Ninis Hoirunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.